Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amelinda Fania selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas B dan teman-teman yang saya banggakan, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya dapat tentang koperasi dan UMKM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alizia Pradana dengan nomor NIM 200501110125. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang koperasi dan UMKM. Kali ini saya akan mengacu pada jurnal yang saya dapatkan, yaitu efektivitas peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kelurahan Parus, Kota Padang. Sebelumnya, apa teman-teman tahu apa sih koperasi itu? Apa itu UMKM? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih di Indonesia dibutuhkan koperasi? Jawabannya, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus gerakan-gerakan ekonomi rakyat atas dasar asas kekeluargaan. Lantas mengapa harus ada koperasi di Indonesia? Jawabannya, koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Indonesia. Dengan koperasi sebagai guru utamanya, tanpa koperasi mungkin perekonomian di Indonesia tidak akan sebaik dan sestabil saat ini. Perlu diketahui, dari tahun per tahun jumlah koperasi di Indonesia terus mengalami kenaikan, terutama di jurnal yang saya bahas, yaitu di Kota Padang, Sumatera Barat. Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 sampai 2021. Koperasi di Indonesia mengalami kenaikan meskipun terdampak pandemi COVID-19. Pandemi tidak mempengaruhi berkembangnya koperasi di Indonesia. Berikutnya adalah tujuan koperasi secara umum. Yang pertama ada meningkatkan ekonomi anggota. Koperasi sangat berpengaruh untuk meningkatkan ekonomi anggotanya, terutama ekonomi rakyat, pada khususnya masyarakat, sehingga koperasi bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan anggota. Seperti yang pertama, koperasi juga berperan penting dalam kesejahteraan para anggota dan masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Dalam hal ini, pemerintah juga berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan dibantu, dan koperasi pun bisa membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, sehingga pemerintah tidak terlalu keteteran. Berikutnya adalah UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah, di mana usaha ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ekspor, peningkatan impor, dan pemerataan pendapatan, serta pembentukan produk nasional dan perluasan kesempatan kerja, sehingga melalui UMKM diharapkan lapangan pekerjaan bisa tercipta dengan luas. Selanjutnya, tujuan UMKM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, pada pasal 3 dan pasal 5 berbunyi, usaha mikro kecil dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Baik, berikutnya adalah pembahasan jurnal. Pembahasan jurnal tentang efektivitas
peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kelurahan Purus, Kota Padang. Berikut adalah daftar data UMKM di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang, Sumatera Barat tahun 2015 sampai 2018. Dari tabel tersebut dapat kita analisis bahwa Kelurahan Purus, Kota Padang, UMKM meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 adalah data terbanyak, yaitu sebanyak 53 UMKM telah berdiri. Pada tabel ini juga telah merinci apa saja jenis usaha UMKM yang telah berdiri, mulai dari bentuk usaha kuliner, IMR, IKT, dagang, jasa, dan PKL. Adapun strategi khusus yang digunakan oleh Dinas Koperasi Kota Padang. Yang pertama, perkuatan, pendampingan dan koordinasi penguatan usaha mikro. Yang kedua, perkuatan fasilitasi, promosi dan pemasaran produk. Yang ketiga, perkuatan fasilitasi, diversifikasi usaha mikro dan pengembangan ekonomi kreatif. Dan yang keempat, meningkatkan kapasitas sistem pendukung usaha yang ada, UPTD, dana bergulir, dan pendamping usaha mikro. Dalam menyusun perencanaan dan program yang terperinci untuk dapat mengetahui efektivitas kinerja Dinas Koperasi pada pengembangan UMKM, berikut adalah beberapa indikator yang disusun untuk mengetahui efektivitas kinerja Dinas Koperasi. Yang pertama, ada kejelasan tujuan yang tidak dicapai. Yang kedua, kejelasan strategi pencapaian tujuan. Yang ketiga, sistem analisis dan perumusan prosedur yang aman. Yang keempat, keahlian dalam menyusun perencanaan yang benar. Yang kelima, penyusunan program yang tepat. Yang keenam, tersedianya sarana dan prasarana. Sarana di sini sangat mendukung berjalannya suatu UMKM, karena dengan sarana kita akan dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk menjadi tempat yang menghasilkan. Yang ketujuh, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam UMKM harus diberikan tugas secara merata dan terstruktur sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah sistem pemeriksaan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Menurut Jurnal Penelitian Kota Padang, agar pengembangan UMKM berjalan lancar, maka pekerjaan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan pengecekan terhadap fasilitas pelaku UMKM yang masih belum bersih, penertiban UMKM yang masih berdiri di atas fasilitas umum kota, misalnya seperti berjualan di trotoar pejalan kaki, serta memberikan edukasi pemasaran produk secara online. Sedangkan dalam hasil penelitian yang dikerjakan di lapangan oleh penulis, dapat dipahami bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Peran Dinas UMKM di Desa Purus. Yang pertama adalah memberikan pelatihan dan pengembangan sehingga pelaku UMKM bisa mengerjakan tugas mereka dengan maksimal. Yang kedua, memberikan pembinaan. Yang ketiga, memberikan tata cara untuk proses pemasaran. Yang terakhir adalah memberikan cara untuk pengemasan. Ada pula kendala internal yang dialami oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Yang pertama adalah perlu anggaran lebih besar untuk melakukan pengembangan UMKM. Yang kedua, kendala eksternal, yaitu sesuatu yang tidak bisa dijangkau atau diawasi. Kendala seperti itu yang terjadi dari luar, seperti masalah pandemi COVID-19 yang berdampak pada daya beli konsumen yang turun drastis. Upaya yang dilakukan atas permasalahan tersebut adalah dengan menjalin banyak kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait, gunanya untuk standarisasi mutu produk dengan pihak BUMN, mencari tahu bagaimana cara mendapatkan CSR, dan mencari tahu bagaimana cara mendapatkan dana hibah baik dari tingkat kementerian, provinsi, kota, atau perusahaan swasta. Upaya lainnya adalah dari segi pemasaran. Kita juga sudah melakukan kerjasama
dengan minimarket, dengan media online, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sudah melakukan upaya tersebut. Selanjutnya, mengenai sarana dan prasarana, pada hasil penelitian ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang bekerja sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk meminta bantuan anggaran modal untuk pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang selalu membantu berupa peralatan yang dibutuhkan para pelaku UMKM dan bisa bermanfaat secara baik oleh pelaku UMKM, meskipun belum semua UMKM yang mendapatkannya, namun hanya tempat usaha yang baru bisa diberikan kepada pelaku UMKM. Selanjutnya, mengenai pembinaan usaha oleh Dinas Koperasi pada UMKM. Kedua hasil penelitian menyatakan bahwa Dinas Koperasi sama-sama memberdayakan pelaku UMKM dalam hal ini, meliputi memberikan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, dan yang ketiga pelatihan pemasaran online, serta yang terakhir pelatihan manajemen keuangan. Hal tersebut dilakukan agar kualitas sumber daya manusia pengusaha pelaku usaha UMKM ini meningkat dalam mengelola usahanya sekaligus berguna. Hal tersebut juga diharapkan dapat menambah wawasan dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha mereka. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Padang telah menjalankan perannya dengan cukup baik. Kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan perencanaan dan saran solusi yang telah disampaikan tadi, sehingga kendala tersebut dapat tertutup dengan solusi-solusi yang ada. Demikian penjelasan mengenai efektivitas peran Dinas Koperasi dan UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.